Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Biasa ke-16, 21 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Julieta Soares Ismail dari Dili, Timur Leste. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita tentang pengalaman kita ketika kita belajar di sekolah dalam proses belajar mengajar. Proses beriman sama atau identik dengan sebuah proses belajar di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Kita belajar banyak hal yang belum dapat kita mengerti. Ketika tidak mengerti, suatu pelajaran yang harus kita lakukan adalah banyak bertanya. Jadi, ada orang yang tumbuh dalam pengertiannya adalah orang yang memelihara sikap haus belajar dan ia berani untuk bertanya. Dalam kisah Injil menurut Santo Matius yang kita dengar tadi, hal yang sama juga ditemukan dalam diri para murid-murid Yesus. Para murid-murid Yesus ketika mereka tidak mengerti, mereka dapat bertanya, mengapa Yesus mengajarkan dengan perumpamaan? Seperti dikisahkan dalam ayat 18, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus memakai perumpamaan untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga, bahwa untuk masuk kerajaan surga perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah maupun untuk membimbing orang agar merespon pewartaan tersebut itu dengan iman. Perumpamaan tersebut berakibat ganda kepada orang yang dikaruniai hati yang responsif. Akan terjadi proses bertanya, mencari, dan aktif mengimani. Seperti para murid-murid Yesus, ketika mereka belum mengerti, belum memahami pewartaan Yesus dalam perumpamaan, dengan rendah hati mereka terbuka untuk bertanya langsung, menyatakan ketidakpengertian mereka kepada Yesus. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita, ketika kita belum mengerti sabdanya, maukah kita bertanya untuk memahami? Sikap dasar para murid Yesus ini adalah langkah iman. Yesus memberikan penjelasan ketika mereka bertanya, dan penjelasan Yesus dapat menerangi hati mereka bahwa kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Sedangkan orang banyak tidak demikian. Mereka bertahan dalam kegelapan karena mereka tidak percaya. Maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Seperti dikatakan oleh Yesus, siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Akan tetapi bagi yang percaya, perumpamaan menyikapkan arti dan makna kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan iman kita, iman itu hanya akan tumbuh dengan subur dan berbuah bila kita sanggup untuk memelihara sikap rendah hati dan terbuka untuk mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Sebab tanda iman yang bertumbuh, Tuhan mengajar kita melalui aneka pengalaman hidup kita. Perlu untuk kita lihat dengan menggunakan kacamata iman kita, apapun itu. Sebab kita diingatkan oleh sabdanya, yakni berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Karena Allah selalu menyapa kita melalui pengalaman harian hidup kita. Maka kita yang percaya kepada Yesus, kita diajak oleh Yesus untuk menerima sabda kerajaan dan mengertinya. Kita tidak hanya secara intelektual, tetapi juga
mendarah dagingkannya dengan komitmen yang total, bahwa kita akan sanggup menghadapi berbagai macam cobaan. Kita menghadapinya dengan tabah dan sabar. Apakah kita mau dan kita sanggup? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memohon rahmat Tuhan agar kita mampu untuk meneladani sikap para murid-murid Yesus. Amin.